Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ini permainan semua wakil gubernur. Fadlullah Debat dari Partai Gerindra. Mafia besar. Pimpinan, Tunggu dulu. Stop. Saya sudah memberi kesempatan tadi. Jangan main-main ya. Ini permainan bendahara Gerindra dan ketua Gerindra Aceh, wakil gubernur Fadlullah dan Irsyadi. Saya akan tuntaskan ini persoalan dan dukung saya. Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan kalau saya di posisi benar. Jika ditanya sejak kapan kursi Ketua DPR Aceh berubah menjadi panggung panas, gaduh, dan penuh konflik terbuka, banyak orang di Aceh akan menjawab tanpa ragu sejak dipimpin Zulfadli alias Abang Samalanga. Saat ini kekuasaan Aceh justru sedang berada dalam satu garis komando, yaitu Partai Aceh, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf adalah figur sentral. Ia Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat sekaligus Dewan Pimpinan Partai Aceh. Dalam situasi seperti ini, logika publik sangat sederhana. Parlemen semestinya teduh, solid, dan komunikatif. Sekali lagi, bukan gaduh. Padahal, jika menoleh ke belakang, jejak kepemimpinan DPRA menunjukkan wajah yang jauh lebih tenang dan pasti. Saat di tangan Hasbi Abdullah misalnya, Parlemen Aceh dikenal dengan kepemimpinan yang bersahaja dan komunikatif. Hasbi lebih memilih pendekatan dialog, membuka ruang diskusi, lintas fraksi, dan jarang membawa perbedaan ke ruang publik secara terbuka. Ini tak lepas dari rekam jejak Hasbi yang mantan Ketua Dewan Mahasiswa Unsiah dan Ketua HMI Cabang Banda Aceh. Hal serupa juga terlihat pada periode Muharudin. Ia dikenal sebagai figur yang lembut dalam berkomunikasi dan piawai merawat relasi politik. Konflik tentu ada, tetapi dapat dikelola oleh santri ini di balik meja musyawarah, bukan dipertontonkan sebagai tontonan politik harian. Parlemen tetap berjalan dengan dinamika yang wajar tanpa kegaduhan yang berlebihan. Di masa Sulaiman, pendekatan persuasif menjadi ciri utama. Ia menempatkan posisi Ketua DPRA sebagai pengatur lalu lintas politik, bukan sebagai pusat pertarungan. Hubungan dengan eksekutif juga dijaganya dengan cukup baik dan dalam koridor saling menghormati. Sementara perbedaan pandangan diselesaikan melalui komunikasi intensif. Nama Dahlan Jamaluddin juga tak bisa dilepaskan dari citra kepemimpinan yang relatif sejuk. Mantan aktivis 1998 ini dikenal tidak reaktif, cenderung mendengar sebelum mengambil sikap dan mampu meredam potensi konflik sebelum membesar. Begitu pula dengan Saiful Bahri alias Pon Yahya, yang memimpin dengan gaya santai namun efektif. Pon Yahya sering disebut sebagai figur yang mampu menenangkan ruangan, menjahit kepentingan yang berseberangan, dan menjaga marwah lembaga tanpa harus meninggikan suara. Siapa yang berani pecat saya? Coba tunjukin mana. Anak Agam, coba. Kalau saya di posisi benar, coba silakan berani. SK saya SK Mendagri 5 tahun. Yara itu kecil, mau siapa lagi? Kontras dengan para pendahulunya, Zulfadli hadir dengan gaya kepemimpinan yang jauh lebih keras dan konfrontatif. Pendekatannya mengedepankan tekanan politik ketimbang komunikasi, sehingga membuat dinamika internal DPRA cepat memanas. Ketegangan itu tak hanya terjadi di internal parlemen, tetapi juga merembet ke hubungan eksternal. Terkini, gesekan dengan Sekda Aceh, Muhammad Nasyir Samaun, menjadi salah satu contoh terbaru bagaimana konflik antar lembaga kerap mengeras. Ironisnya, semua ini berlangsung ketika Partai Aceh berada dalam puncak penguasaan politik. Kursi Ketua DPRA yang dahulu menjadi simbol keteduhan dan komunikasi politik kini berubah menjadi pusat turbulensi. Boleh jadi, Zulfadli dikenal sebagai figur berani dan vokal karena menentang Wagub Aceh Fadlullah alias Dekfat yang menuding penyidik Polda Aceh meminta proyek serta mengusul kepada mahasiswa untuk meminta Aceh pisah dari Indonesia. Namun sejarah Parlemen Aceh menunjukkan bahwa keteduhan lembaga justru lahir dari pemimpin-pemimpin yang lembut, komunikatif, dan mampu mendengar. Kini, disitulah perbedaan paling mencolok antara masa lalu dan masa kini di DPR Aceh. Di titik ini muncullah pertanyaan besar. Apakah pantas Mualim menggantikan Zulfadli dengan politisi atau kader Partai Aceh yang lebih tenang, santun, dan beradab? Tentu jawabannya sangat tegas. Tentu. Sebab, sebagai gubernur sekaligus figur pemersatu Partai Aceh, Mualim tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Itu sebabnya, membiarkan Abang Samalanga terus berada dalam pusaran konflik sama saja dengan membiarkan mesin pemerintahan berjalan pincang. Harusnya di tangan Mualim, saat ini roda pemerintahan yang lebih aman, nyaman, dan sejuk. Secara rasional ada 3 alasan kuat mengapa Mualim lebih tepat melakukan penggantian kepemimpinan DPR Aceh dari Zulfadli. Pertama, tidak ada figur lain di Aceh yang memiliki daya ikat politik sebesar Mualim. Kehadiran dan keputusannya menggantikan Zulfadli akan segera menurunkan eskalasi konflik. Sebab banyak persoalan di DPR hari ini sejatinya bukan soal regulasi, melainkan soal siapa yang didengar. Kedua, Mualim bukan politisi karbitan. Ia lahir dari medan politik dan konflik dan tahu betul kapan harus keras dan merangkul. Karakter ini justru yang absen dalam kepemimpinan Zulfadli. Aceh hari ini tidak membutuhkan ketua parlemen yang pandai berteriak, tetapi yang mampu menutup pintu konflik sebelum terbuka. Ketiga, jika kegaduhan ini terus dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra DPRA, tetapi juga kredibilitas partai Aceh itu sendiri. Mualim tentu paham sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling mampu menjaga stabilitas ketika kekuasaan berada di tangannya. Bukan juga pelemahan, tetapi penyelamatan partai, sebab dalam konflik, keberanian terbesar bukan mempertahankan orang, melainkan berani mengakui bahwa kepemimpinan tertentu sudah menjadi beban. Selain itu, selain Hasbi Abdullah, tradisi kursi Ketua DPR Aceh digilir dengan durasi waktu 2,5 tahun. Ini adalah langkah yang tepat sebab Aceh sudah terlalu lama belajar dari konflik. Itu sebabnya parlemen seharusnya menjadi tempat sebagai ruang penyembuhan, bukan sumber luka baru. Dan jika Mualim sungguh ingin dikenang sebagai pemimpin pemersatu, maka langkah yang paling rasional hari ini adalah mengakhiri kegaduhan di DPRA dengan menggantikan Zulfadli dengan figur yang lebih matang dan dewasa, terutama dari aspek kejiwaan dan kepemimpinan. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.